Jibril dan diberikan kepada pembantunya yang di dapur, lalu menasihati yang tadi nolak. Beliau mengatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Yang tidak syukur kepada yang sedikit enggak bakalan syukur dengan yang banyak. Di salah satu kota Hadramaut ada namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang punya karomah. Lampu template itu beliau pegang, terus keluar minyak, minyak template itu. Terus setelah beliau wafat minyak itu masih ada, kadang sampai tumpah-tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada rutinan waqiah tahun 2020 ini berbeda. Yang mendengar menyimak jenengan tidak dari kalangan zahir tapi juga kalangan batin. Yang mendengar bukan hanya dunia nyata tapi juga dunia maya. Ini terbukti bahwa saat ini kita memang dihadapkan oleh seperti ini. Mudah-mudahan barokahnya waqiah keluarga besar panjenengan sehat walafiat, dan juga seluruh jamaah mudah-mudahan seluruhnya niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, beliau Habib Mustafa Al-Khirib ini menulis sebuah buku berjudul Sosok Kebanggaan Umat Syekh Abu Bakar bin Salim. Buku ini sangat luar biasa. Maka kita akan belajar menteladani sosok sufi, tokoh yang istimewa, yang barangkali kalau di tengah masyarakat Jawa kurang begitu paham, apalagi irung pesek bahwa dirinya sing paham ya irung mancung atas beliau ini, masya Allah. Nah, oleh karena itu kalau nggak menyimak satu detik itu akan kehilangan koma maupun titik, dan itu dendanya harus beli buku ini. Jadi itu harus beli buku ini. Cukup 50.000 barokah. Amin. Jamin Pak itu cukup. Baik, kita coba nanti akan bertanya ya, barangkali kemudian di dalam buku ini tentunya akan mengandung banyak ya kemuliaan atau kebiasaan, keistiqomahan Syekh Abu Bakar bin Salim yang patut untuk kita contoh dan kita teladani. Baik, Habib, saya ingin dikasih cerita terlebih dahulu, kisah singkat Syekh Abu Bakar bin Salim, mungkin ringkasan daripada beliau hidup lahir di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Beliau bernama Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir di kota Tarim yang kita kenal dengan kota Para Aulia, yang juga banyak memberikan dampak kepada negeri kita ini. Bahwasanya orang-orang Yaman dahulu yang hijrah ke sini termasuk 9 wali songo dengan berbagai versinya. Beliau lahir di kota Tarim, kemudian setelah menuntut ilmu agama dan berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdakwah di kota Inat yang perjalanan saat itu sekitar 4-5 jam dari kota Tarim. Disitulah beliau berdakwah, mengajak kepada Allah dengan ilmu, akhlak serta amal. Kemudian Allah tampakkan berkahnya hingga kepada keturunan-keturunan beliau yang ada di Indonesia ini.
sedikit kami singgung kenapa saya angkat tema seorang ulama yang mungkin tidak begitu terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Tapi tentunya setelah beberapa tahun terakhir ini sosok para habaib sudah banyak kita kenal, terutama guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, yang beliau ini termasuk cucu dari Syekh Habib Bakar bin Salim yang saya tulis. Begitu juga kita kenal seorang ulama di Jakarta yang mungkin kita lihat di YouTube ceramah-ceramahnya di Haul, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Beliau juga keturunan Syekh Habib Bakar bin Salim. Dan banyak sekali seperti yang di Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau juga keturunan Syekh Habib Bakar bin Salim. Kalau kita perhatikan keturunan yang paling banyak di Indonesia, rata-rata keturunan beliau, Syekh Bakar bin Salim. Di belakang ini saya tulis beberapa marga yang termasuk keturunan beliau. Makanya banyak keberkahan yang didapat dari keturunan beliau yang berdakwah di bumi kita ini. Ini beliau berarti lahir di Tarim. Tarim. Panjenengan pernah ke Tarim? Alhamdulillah. Panas nomor dingin. Itu pertanyaan awal orang masyarakat Jawa ya. Dua cuaca, dua iklim, kadang ada masa panas, musim panas Pol sampai nyuci baju 15 menit kering. Wah, Keringnya kering garing. ini jenengan bayangno aja ya, terutama usianya yang 60 tahun ke atas. Karena nggak akan mungkin kalau istilahnya ke sana langsung mimpi geger. Ketika musim dingin, di situ mungkin kalau musim panas antara bulan Jumadil Akhir sampai setelah Ramadan, bulan Syawal, itu panas sekali. Tapi kalau bulan dingin, kalau musim-musim dingin setelahnya mentok di bulan Rabiul Awal, dingin-dinginnya dingin pol. Jadi minus namanya. Terus kok banyak juga sekarang masyarakat Jawa anak-anaknya yang juga pergi ke Tarim. Belajar di Tarim. Sebab kita temui ajaran-ajaran Islam yang belum terkontaminasi dengan paham-paham liberalisme, sekularisme, dan paham-paham yang menyimpang masih ada di kota Tarim. Bahkan ada satu orang dokter di Batu, mungkin jenengan tahu, Dr. Nur Khalis. Oh ya. Beliau dia penulis rubrik media umat. Beliau pernah ke Tarim 40 hari. Yang juga dicoba saat itu mobilnya hilang. Oh gitu. Yeah. Mobilnya di Tarim hilang? Bukan, yang di sini. Oh di sini. Oh pas berangkat hilang. Yeah. Tapi tetap semangat. Selesai pulang dari Tarim, beliau nulis di rubrik itu, judulnya ternyata Tarim lebih NU dari Indonesia. Oh, iya. Terus mobilnya kembali? Betul. Ini masalahnya ini. Tapi tidak susah kan kalau sudah kembali ke Batu dan sudah belajar di Tarim dan istimewanya dapat ilmu. Alhamdulillah. Subhanallah, saya waktu itu beliau sama saya dengar ceramahnya Habib Umar yang sore Rauha, kebetulan bahas masalah bab sabar. Oh gitu. Bagaimana kalau harta kita diambil kita harus sabar. Setelah Rauha pengajian maghrib beliau ditelepon istrinya mobilnya hilang. Langsung dicoba. Iya. Itu sabar. Jadi tolong bersabarlah kalau calonmu diambil. Ya. Itu penting bagi STNG setengah tahun masih jomblo. Oh ya, ini apakah gambaran Tarim seperti ini? Ini kok seperti backgroundnya kuburan semuanya? Iya. Ya, ini kubah beliau. Oh kubah. Jadi makom beliau dan beberapa putra beliau ditaruh di kubah untuk memudahkan para berziarah membaca doa-doa di situ. Mohon maaf Ibu, maesannya itu kok khas banget gitu. Ya, memang kalau di sana maesan itu ditulis ya tanggal wafatnya, dan kita tahu nama orang Arab itu ya muter-muter di situ, Ali, Ahmad, Muhsin, Muhammad. Lah ketika mereka meninggal, kita kan kadang nggak tahu mana famili saya.
yang mungkin tinggal di Mekah, maka ditulis di mayat itu karomah-karomahnya. Jadi yang membedakan akan Muhammad bin Ahmad, orang yang pernah terlihat jenazahnya 2 kali dikubur. Gitu ya. Jadi karena banyaknya para aulia dan tersohornya kota tersebut dengan kentalnya Islam. Karena juga katanya tersohor 1000 makam gitu ya. 1000 makam Wali, 1000 wali, bahkan ada beberapa kuburan yang sudah ibaratnya spesialis, terutama untuk yang para jumbo tadi itu ada. Ya, jadi kamu ke sana kalau punya uang ya, jadi besarannya. Nah, terus misalnya ini termasuk kuburan beliau atau makam beliau termasuk spesialis. Iya, kita kan tahu kalau kuburan para aulia itu tempat diturunkan rahmat Allah dengan berdalil inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kita cerita orang soleh aja rahmat turun. Lalu bagaimana kalau tempat beliau dikubur? Makanya kita ziarah ke makam beliau, dan beliau begitu besar kedudukannya di sisi Allah. Alhamdulillah. Berarti malam hari ini Anda yang rugi datang ke sini karena kita sedang menceritakan sosok kemuliaan beliau Syekh Abu Bakar bin Saleh. Mulia alhamdulillah ya. Insyaallah. Ini kemuliaan beliau terkenal dalam buku ini dermawan. Mungkin bisa dikasih cuplikan. Dikisahkan dari beberapa literatur, beliau setiap hari menyiapkan 1000 kurus, 1000 piring roti gandum. Kalau sekarang 1000 piring nasi. Itu yang tampak, yang setiap hari dibagi kepada masyarakat Inat, kota Inat. Belum lagi yang tidak tampak, berapa banyak beliau yang menyumbangkan hartanya untuk sedekah di dalam Allah karena sangat dermawannya. Ada kisah yang sangat menarik. Mungkin teman-teman ada kontroversi masalah Siti Jenar karena dia uluhiyah segala macam. Juga kadang para aulia itu mengeluarkan ucapan yang ke orang awam seperti kita nggak masuk, tapi kalau ulama menafsiri masuk. Jadi begini, ini mudah saja. Beliau ada salah satu daripada bait syairnya, beliau mengatakan wa naru jahannam utfiha, dan neraka jahanam bisa aku padamkan. Kalau ini dibahas oleh orang-orang yang sahabat kita sebelah, waduh, kita sudah penghuni neraka. Tapi kalau kita lihat bagaimana pembahasan ulama yang masuk akal. Bagaimana Rasul mengatakan dalam hadis shadaqatu sirri tudfi'u ghadabur rabbi, sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murka Tuhan. Beliau sedekahnya banyak sekali. Maka seakan-akan beliau mengucapkan, dengan sedekahku ini murka Tuhan bisa padam, apalagi neraka jahanam. Gitu. Sampai dikatakan dengan syair semacam itu, mengatakan saya kalau boleh bangga dengan kedermawanan ini akan aku tampakkan, tapi kan nggak boleh karena ini amal. Sampai dengan bahasa seperti itu. Jadi dermawannya beliau tentunya menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi kalaupun 1000 piring setiap hari, karena ketika orang masuk ke rumah beliau untuk ziarah, sampai sekarang jutaan piring masih ada. Seperti museum, bukan museum ya, rumah-rumah yang ada di gambar tersebut, jutaan piringnya ada 4, itu semua dapurnya masih ada. Berarti kaya begitu. Ya, begitu ya. Kalaupun 1000 piring setiap hari kan berarti kaya. Betul. Berarti mampu, berarti cukup. Betul. Tidak cukup hanya Allahul kafi, Rabbul kafi. Jadi Allahul kafi tetap dibaca, tapi piring juga disediakan. Nah, gitu. Plus sak sotonya. Oh iya, insya Allah nanti habis ini soto. Jadi ya mengikuti belajar Syekh Abu Bakar bin Saleh. Jadi ini
satu hal tentang kemuliaan beliau berkaitan dengan oh iya, saya masih ingat dengan jelaskan Sakho, Akrom. Ya, saya masih ingat kalau dermawan jenengan selalu nyebut itu. Coba sih, kalau dijelaskan malih soalnya Kang Sadri gampang lari kan. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab yang Indonesia sama. Gitu. Pertama karom, artinya dia dermawan. Kedua Sakho, artinya dia dermawan. Yang ketiga jud, yang artinya juga dermawan. Tapi dari sisi bahasa Arab beda. Kalau karom, isim fa'ilnya karim, itu memberi ketika diminta. Kayak orang pengamen ketika diminta. Pengamen minta dengan ngasih, itu sama karim. Karom punya sifat dermawan yang karom tingkat bawah. Tapi kalau sakho, memberi sebelum diminta. Tahu temennya butuh uang 10.000, belum minta dikasih. Nah, kalau jud itu memberi sebelum diminta dan menambah pemberiannya. Sebelum diminta butuh 10.000, saya ngasih 20.000 sebelum diminta. Nah, sifat Allah bukan cuma karim, tapi ya ajwadal ajwadin, paling judnya, paling dermawannya dermawan. Kalau di Burdah yang itu masuk mana? Ya akroman khalqima liman aluhu bihi. Itu masuk karena Ya akromal khalqi Rasulullah, wahai manusia yang dermawan dengan zahir dan batinnya. Zahir dengan pemberiannya, batin dengan ilmu yang disampaikan. ya paham? Amin. Alhamdulillah. Kayak meneng mantuk-mantuk. Karena paham karo ora, masyaallah kacau ini. Di rumah no temenan, gak iso paham tuku buku. Lah, penting ini ya. Baik, ini dari sisi kemuliaan tentang kedermawanan beliau. Lanjut deh, saya ingin ulasan sedikit tentang tawaduknya beliau. Tawaduk kan rendah hati. Ya, terus beliau. Sifat tawaduk, perasaan dalam hati ini kalau diri gak punya apa-apa dan orang lain lebih afdal darinya. Beliau pernah sekali waktu, saya langsung kisah aja karena kadang definisi nggak masuk. Nggak paham. Ini kisah aja. Jadi beliau pernah kedatangan satu orang tua wanita yang membawa satu kresek gandum untuk nyumbang kepada beliau. Dan secara akal gak perlu. Kenapa setiap hari beliau 1.000 potong roti dari gandum. Ini nyumbang bukan satu karung, cuma satu kresek. Sampai ke beliau masih istirahat. Di bawah itu pembantunya bilang beliau masih istirahat. Kata si ibu, ya sudah, titik ini kasihkan beliau. Kata si pembantu, kalau ini mending jangan disumbangkan aja, diremehkan, sampai bawa pulang untuk sampai makan sendiri. Sakit hati wanita ini karena ditolak. Kemudian ketika mendengar jawaban dari pembantu ini, beliau turun, dikejar wanita ini. Kemudian diminta oleh beliau, wahai ibu, yang kecil itu sangat manfaat kalau disedekahkan di jalan Allah. Maka dengan senang sekali diberikan yang kresek gandum kecil tadi itu. Setelah itu diambil dan diberikan kepada pembantunya yang di dapur. Lalu menasehati yang tadi nolak. Beliau mengatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Yang tidak syukur kepada yang sedikit nggak bakalan syukur dengan yang banyak. Jadi tawaduk sampai nggak pernah nyuruh sama orang. Jadi beliau datang sendiri. Masya Allah, sangat menyentuh kalau kita lihat ya, kehidupannya. Gandum itu kan asing di telinganya teman-teman. Yang tahu itu hanya nasi, ya, soto, cambah gitu lebih. Jadi mungkin itu yang dibawa cuma cambahnya toh. Terus Kang Sadri nggak mau ya, seperti itu mungkin. Yang jelas kan kalau gandum itu jenengan apa ya pernah tuh? Gandum itu kan seperti ketemu gandum itu ya, ketemu gandum ya kita sudah dapat jadinya roti. Oh, ya. Berarti
Jadi sami nggih mungkin. Dimaklumi wong padha wae lah awake iki gak padha karo Habib beliau karena beliau punya nasab yang jelas. Kalau iki dapat jelasin aja. Makanya derek-derek Habib sapa ngerti ku malah jelas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini tadi sifat tawadhunya. Nah, sekarang barangkali ibadahnya Bib. Ya. Tentunya punya keistimewaan dan begitu. Betul. Saya tulis di situ di antara ibadah yang beliau lakukan, beliau biasa puasa. Ya, kalau puasa Daud mungkin sudah nggak dihitung. Beliau kalau diperbolehkan wisol, beliau wisol, cuma nggak boleh karena Nabi melarang. Wisol itu menyambung, nggak buka sampai 2 hari. Dari beliau setelah masuk waktu maghrib beliau makan hanya untuk membatalkan puasa, kemudian jarang lagi makan. Itu dari sisi puasa. Yang kedua, mulai kecil di masa beliau nyantri, beliau sudah khidmat memenuhi bak mandi di kota lain untuk memudahkan orang yang sholat berwudu. Malam setelah bangun malam sholat, beliau penuhi itu bak mandi yang kosong Untuk masyarakat umum. untuk masyarakat setiap masjid. Ya, untuk amal jariahnya setiap orang mau wudu nggak menunggu penuh, sudah penuh duluan. Dan beliau selama 15 tahun duduk tawarruk seperti duduknya tahiyat. Gak pernah nemoni tamu dalam keadaan silo ataupun sampai Kemeng itu. Ini yang Jawa itu kemeng kemarin Pak Pri Masya Allah. Mari nyelep beras ubah, menunggu tawaro ya ubah. Ketika ditanya kenapa kok harus duduk semacam itu, beliau katakan ini duduk seorang hamba di hadapan Tuhan. Merasa muraqabah diperhatikan terus sama Allah. Jadi gak enak duduk seperti orang yang sombong atau orang biasa. Jadi kita ini termasuk sama Bu ya. Ini moga-moga diampuni dosa. Allah. Ya ini Masya Allah. Ini luar biasa ini. Itu tadi termasuk amal-amal beliau, ibadah beliau tuh. Maksudnya mungkin barangkali sholat malamnya, itu tadi kan ibadah puasanya. Ya. Kalau sholat malam jelas. Karena simah ulama, simbol ulama di bangun malam. Kalau ada ulama gak bangun malam ya bukan ulama. Terus apa namanya? Saya tulis juga di situ sebelum tidur biasa wirid Bismillah sebanyak 800 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang betul-betul besar kemuliaannya. Terus istiqomah semacam itu dan juga sholat sunnahnya, kemudian zikirnya sampai beliau punya beberapa kumpulan wirid seperti ada di sini semuanya. Wiridul kabir, wiridul shawir yang sudah diijazahkan kepada saya oleh guru-guru kami yang bernasab kepada beliau. Jadi insya Allah kalaupun ijazah itu sah, maka yang beli sudah saya ijazahkan. Amin. Bukan karena tujuan uang, tapi untuk keberkahan. Jadi sudah sah misalnya kalau sudah punya buku ini ya, beserta dengan ijazah doa yang ada di dalam buku ini. Kalaupun tidak beli tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi nanti saya amalkan, terus panjenengan ke saya sambil bawa kopi atau gula. Nanti kalau kebanyakan tak transfer ke Habib gitu loh, bukan buatan mohon dengan moro curiga. Baik, gini Bib, tentunya seorang ulama apalagi yang bersohor dengan banyak karangannya itu pasti memiliki karomah. Dikenalkan para wali itu karomah, kemuliaan di luar dari manusia, nalar manusia. Kira-kira apa karomah beliau yang tulis di sini? Banyak sekali. Di antaranya beliau pernah mengatakan dunia ini seperti satu piring ini, seperti satu piring. Kemudian beliau sampaikan di depan hadirin, salah satu dari mereka ada yang otaknya hilang, yang itu menjadi tulang punggung
untuk cari nafkah. Ya. Ketika hilang, pertama kali yang yang orang itu lakukan, sowan kepada beliau dan minta dicarikan. Kata beliau, saya bukan polisi, saya bukan orang yang minta mencari barang hilang. Kata dia, enggak ya Habib, antum pasti tahu di mana keberadaan. Ditanya sama beliau, kok bisa begitu? Kata beliau, karena yang mendengar kemarin, kalau dunia ini hanya seperti piring, antum tahu di mana letak onta saya. Jadi semuanya tahu. Agak beliau tersenyum dan mengatakan, ontamu ada di kabilah fulan, di desa fulan. Jika dicarikan ketemu. Yo, iya. Lewat piring itu. Saya pernah juga melakukan, tapi ya ketemunya sambal. Nyari beragas. Terus gini, saya pernah dengar itu ada yang sowan, terus kemudian dikasih kopi itu. Nah, Oh benar. betul. Oh iya. Jadi ada satu orang yang Susah. menikah dengan seorang wanita di Mekah. Kemudian karena mungkin tidak kafaah, si wanita membanggakan nasabnya. Sampai familinya menyuruh laki-laki ini mencerai wanita ini, familinya ini. Karena tekanan semacam itu, dia lari dari orang yang bisa memberikan solusi, maka diberikan jalan untuk ziarah ke negeri Hadramut, ke kota Inat, ke dari Mekah dia jalan berangkat musafir, subhanallah sampai ke Inat, belum naik ke atas ketemu khadimnya, tanya orang ini, apa betul ini rumah Syekh Bakar bin Salim? Kata pembantunya, engkau dari Mekah. Betul, sudah ditunggu dari tadi. Sebentar deh. Itu tadi kok jangan kalimatnya ziarah, sowan. Sowan, Karena beliau masih hidup ya. hidup ya. Ziarah itu dalam pikiran kita itu sowan. Nah, gitu. Kalau ziarah kubur ya kita katakan ziarah kubur. Ini kanca-kanca ini ziarah itu mesti Ziarah kubur. ya. Sowan. Sowan ya, sowan. Sekali lagi sowan. Setelah itu, setelah ditentukan kalau sudah ditunggu nih orang, Ya. naik ke atas, beliau duduk di sebelahnya ada jendela, terus ada satu cangkir kopi kecil, finjan bahasa Arabnya kecil yang biasa buat muda itu di depan beliau. Terus beliau tanya apa yang terjadi. Dia cerita perihal rumah tangga, kalau semua kalian setuju karena pikirannya masalah dunia segala macam. Akhirnya sambil cerita beliau mengambil kopi ini, gelas ini, lalu mengeluarkannya ke jendela. Orang sambil santai gitu. Tapi ini nggak tahu apa yang diperbuat oleh beliau, pokoknya cerita. Tahu-tahu setelah berapa lama gelas tadi hilang. Hilang, tapi orang nggak merasa. Selesai cerita, beliau katakan, ya sudah, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kau timpa cepat Allah angkat. Dengan syarat kau tinggal di sini 3 hari, tenangkan dirimu, ibadah bareng di sini, setelah itu pulang. Bisa. Setelah 3 hari, pamit orang tadi itu, pulang lagi ke Mekah, didoakan sama beliau, insya Allah usaha, insya Allah apa yang sudah terjadi selesai. Pulang nih orang, sampai ke Mekah, hal yang menakjubkan terjadi. Disambut sama keluarganya, yang awalnya diusir disambut, diantarkan langsung ke rumah istrinya. Heran kok keadaannya beda. Setelah ketemu dengan istrinya, sudah di kamar, masih bertanya-tanya nih orang, kok bisa seperti berubah 180 derajat, kok tiba-tiba yang awalnya jelek jadi baik. Maka si istri mengatakan, ya aku bisa seperti ini karena di hari ini 3 hari yang lalu, pas jam ini habis duhur, pas ketika beliau duduk dengan sahabat Abu Salim, datang satu orang kepadaku, orangnya begini, jenggotnya begini, pakai pakaian seperti ini, memberikan segelas kopi kepadaku, dan gelasnya di situ, gelasnya ada di situ. Maka aku minum. Ketika aku minum, subhanallah, hilang kebencian kepada dirimu. Dari situ yang ada hanyalah rindu. Nah, orang ini teringat ketika beliau lagi cerita ngeluarin kopi tadi itu. Beliau mengatakan, engkau sabar, karena nanti engkau akan punya anak dari istri ini yang menjadi pengarang kitab dan menjadi orang terkenal di Mekah.
Sudah pas waktu ingat hal semacam itu diceritakan oleh istrinya juga mengatakan, nah setelah saya minum kopi itu hilang kebencian dan alhamdulillah saya hamil. Masya Allah. Hamil. Nah, setelah berapa 9 bulan keluar seorang ulama yang bernama Basri, yang itu pengarang kitab Hasyiah, kalau nggak keliru Tuhfah, yang terkenal dan disampaikan oleh Imam Al-Basri itu pengarang kitab ini, bagaimana keterikatan hubungan dengan Syekh Abu Bakar bin Sa'id di kitabnya. Ayahanda beliau bagaimana dahulu ceritanya di situ ada. Iya, Masya Allah. Ini luar biasa barokahnya kopi kalau dipegang sama seorang syekh, seorang wali Allah, gitu. Beda kalau dengan wali murid sih. Di sono rujuk di sore kayaknya sekelas wali Allah. Dan tadi itu kopinya kecil jadi segini. Para orang Arab ya, para Habaib itu seringkali saya lihat kecil ini ya. Itu bukan karena batil, bukan ya. Bukan. Jadi jangan suudon. Itu kecil kenapa? Karena kalau beliau ya dunia kan maju, kalau kecil itu pas. Nah, kalau terlalu besar itu masuk gitu. Makanya kecil gitu loh. Ada hal menarik yang saya lihat dari kopi itu. Pertama kali datang ke Tarim pas bulan Ramadan, saya minum kopi kok pahit, gak ada gulanya. Saya bilang ke teman-teman, kok kopinya gak ada gula. Kata Nana, memang begitu. Kalau minum kopi sebelumnya makan kurma dulu, karena gulanya di kurma itu. Makan kurma baru sama kopi, jadi manisnya di kurma itu. Dan ternyata ketika hadir majelis-majelis di Kota Tarim memang gitu, kopinya pahit. Tapi kopi dengan kurmanya dibagi. Ya, jadi perlu ya. Jadi kalau ngasih kopi itu yang pahit. Kalau di kafe itu kan biasanya pahit. Jadi pengajian harusnya pahit. Enggak usah pakai gula. Ya udah, enggak ada gulanya, bawa sendiri. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ini sekelumit atau paling tidak kisah yang kemudian membuat kita semangat, termasuk tentang Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Oh ya, ini apa? Debu ya. Saya masih ingat debu masih belum diceritakan. Apa benar ini kok? Apa enggak kontroversi? Saya hanya memberikan gambaran kalau karomah itu ada kalanya di saat beliau hidup, para aulia, ada kalanya juga karomah tersebut hingga hari kiamat. Ya, meskipun karomah itu tidak hal-hal yang sifatnya keluar batas, seperti kiai setelah meninggal pondoknya tambah besar, muridnya tambah banyak. Di salah satu kota Hadramut ada namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang punya karomah, lampu template itu beliau pegang terus keluar minyak. Minyak gas, minyak template itu. Terus setelah beliau wafat minyak itu masih ada, kadang sampai tumpah-tumpah. Saya ziarah waktu itu masih ada, sampai sekarang pun masih ada, dipegang itu masih ada. Jadi terus begitu. Nah, begitu juga turba. Cerita turba ini beliau mengatakan bahwa ketika muridnya yang bernama Syekh Yusuf Al-Maghribi, orang Maroko, meminta kepada beliau makom yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau mengatakan, apa yang telah kau dapat cukup. Sisa dari apa yang aku miliki ini aku letakkan di turba, di makam di mana aku dikubur, untuk keturunanku dan para orang-orang yang cinta kepadaku untuk mengambilnya. Maka orang yang ziarah kepada beliau yang diharapkan turbahnya. Nah, bukti kalau turba ini barokah, salah satu pondok di Indonesia ini ada yang bangun pondok, dikasih beberapa pojok itu debu Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Subhanallah, murid-muridnya itu sering mimpi Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Sering sekali. Ditanya, lihat bagaimana sifatnya, persis begitu. Terus saya sendiri pernah, ketika saya ambil, terus saya kasih ke satu orang di Jember. Kebetulan paman saya ini tabib, ahli
ruqyah ngeluarin jin. Kadang juga kalau buat sihir segala macam, insya Allah bisa dengan amal-amal sunnah. Saya kasih turubah tadi itu, terus ada pasien lah yang bilang minta doa kepada paman saya untuk ikut menyambut jenazah ayahnya yang dari Malaysia meninggal sudah 3 hari, belum dimandikan. Datang jenazah, pas dibuka namanya jenazah 3 hari belum diapa-apakan, bau. Bau. Semua tidak ada yang mau mandikan, yang mau itu cuma Mutin juga terakhir juga agak maksa. Maka sama beliau turubah itu diletakkan di air, disirami. Beliau keluar, tiba-tiba yang mandikan banyak, dan baunya itu hilang. Baunya itu hilang. Padahal sudah 3 hari. Akhirnya anak famili, anak-anaknya juga ikut mandikan saat itu. Iya, baik. Alhamdulillah, ini turubah berkaitan dengan debu ya yang ada di makamnya Syekh Abu Bakar bin Said. Penutup bukan di buku ini, di buku Fatimah saya. Itu beliau Habib Mustafa ini memberi resep kalau minum kopi pengen sehat dohir batin. Masih ingat Bibit? Yang Fatihah ya. Kira-kira diberitahu karena ini jemaah ngopi ya. Boleh ngopah. Ini kalau ada doanya, kalau ada Fatihahnya, insya Allah kan kuat dohir batin. Nah, kira-kira diijazahkan lah, barangkali manfaat. Sedikit cerita kenapa kok kopi menjadi keberkahan. Pertama karena kita ikut ulama, yang kesukaan ulama menjadi hal yang boleh kita tiru. Kedua, ada satu hal yang hal ini sama teman-teman sebelah ini juga dipermasalahkan. Ada orang mimpi Rasulullah, kemudian minta hadis langsung. Di antaranya kata Nabi, selama bau mulut kopi masih ada di mulutmu, baunya itu, maka para malaikat meminta ampunan untuk. Kenapa? Karena minumannya orang-orang soleh. Ya, pertanyaannya apakah boleh diamalkan? Boleh. Tapi fi haqqi nafsihi, untuk diri dia sendiri yang bermimpi. Boleh difatwakan, boleh selama tidak berkaitan dengan syariat. Nah, adapun Fatihahnya kepada pertama. Kalau pertama kalau di semua akan banyak Fatihah daripada. Oh gitu, daripada ya. Jadi ada Shahibul Ghahwa wal Buhur pada Syekh Abil Hasan Asyadili. Pada beliau, maaf, Syekh Abil Hasan Asyadili itu yang terpenting untuk Fatihah kopi. Kemudian kepada para aulia, para sholihin yang cinta kepada kopi, saya punya kitab namanya Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qulub. Isi ini bahas kopi toh. Bagaimana Fatihahnya, apa faedahnya, siapa saja yang minum, dan ulama siapa yang sudah mengambil manfaat dari kopi. Perlu ngaji kitab itu ya. Sama kopinya. Oh iya, jamaah kopiah gitu ya. Iya. Kira-kira terus apa setelah Fatihah itu kemudian ada bacaan lagi ya? Ya sudah. Cuma diniatkan ittiba salaf, ngikut para ulama. Yang penting itu yang kedua ini, Fatihah tapi kan ikut ya percuma. Oh iya. Penting Fatihah plus niat untuk ikut kepada mereka. Kalau sudah ikut berarti cinta, kalau cinta akan dibangkitkan bersama mereka. Soalnya saya pernah dikasih sama seorang guru, seorang kiai, katanya disuruh baca Ya Qawiyu setelah Fatihah terus Ya Qawiyu berapa kali? 114 kali. Terus habis itu apa sudah bisa diminum? Belum. Terus ya baca Yasin 4 kali. Astagfirullah. Dia enggak jadi minum kopi karena dingin semuanya. Baik Bib, ini terima kasih ilmunya, Masya Allah luar biasa. Kurang lengkap, silahkan Anda memiliki ini, insya Allah barokah. Bukan karena materi tentunya, tapi karena ilmu dan insya Allah teladan dari Syekh Abu Bakar bin Salim akan menginspirasi kita. Dan mudah-mudahan yang beli buku ini malam harinya mimpi bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalaupun Anda hari ini membawa uang, bisa jadi
catat namanya ya. Bayar di kredit 2 tahun. Bukan mau bicara. Minta doanya, terutama doa yang sudah diijazahkan oleh Syekh Abdul Salim. Mudah-mudahan majelis ini barokah. Saya teringat mungkin tahun berapa ya dengan foto di sini ya, dengan ini dulu ala kadarnya itu. Sekarang masya Allah sudah lumayan indah ya. Ya, jadi doakan selalu insya Allah waqiah selalu istiqomah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya kasih hadiah kopi waqiah ya. Nah, kalau nanti dikondisikan ya, tolong sampai pas sedikit turun ambilkan kopi waqiah. Itu Mang Butumo. Kopi waqiah bawahnya Mang Butumo. Karena apa? Kopi waqiah, kopi kiamat. Jadi itu kopi sampai kiamat, ya betul. Ya, dengan itu urusan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sultan ya qadim al ihsan ya daiman amil kathirul judi wa syafaqat ya khafiyya lutfi ya latif fasun ya haliman ya ajal salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal bi dhalika ala ya muyassir kulli ashir wa ya jabir kulli kashir wa ya sahib kulli farid wa ya muqawiyya kulli dha'if ya man kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysul ajal alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa husna annika allati la tanam وقفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, nanti insya Allah ini video akan hadir 5 hari lagi mungkin, karena besok akan keluar dialog kita bersama dengan Pondok As-Safi'iyah. Beliau Kiai Nidham yang membahas tentang sabar, iman, ngalah, loman, ikhlas, ojo dume. Habis itu beliau nanti yang muncul. Jadi tolong jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Insya Allah jadi jariah di sedekah buat panjenengan ya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.